Kenapa di Jepang, Pak? Di Jepang itu kita melihat orangnya sangat disiplin dan menjaga kebersihan. Kita bisa lihat di Jepang kolam, jangankan kolam, Lagi banjir. got, lagi banjir got. Nah kan got itu kan airnya bisa meluap tuh kalau banjir. Itu nggak coklat kayak di sini, airnya bening dan got itu ada ikannya. Mungkin dibersihin kali pas banjir, Pak. Hah? Wah, itu terlalu beresiko. Ya, bisa juga kan pas banjir dibersihin. Maksudnya gini, sebetulnya dia bersih Kasih kaporit. dari sebelum. Oh jadi banjir kasih kaporit. Saya baru denger berapa liter itu kaporitnya. Berarti jadi bersih ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa gotnya aja itu udah bersih banget. Seperti akuarium, kita ngelihat got itu bisa ngelihat ke dasar dan ada ikan-ikannya. Kayak ngelihat akuarium itu padahal got loh. Artinya apa? Mereka sudah mempunyai culture disiplin dan bersih sejak kecil. Jadi anak kecil sekarang nggak ada yang buang sampah sembarangan ke got. Itu kan, atau orang dewasa buang puntung rokok semua nggak ada. Gitu. Nah itu kenapa kalau di Indonesia kok nggak bisa kayak gitu? Nah itu tadi karena tidak ditanamkan itu dari kecil. Ya kalau menurut saya masih kecil, saya juga waktu masih kecil ya, saya pribadi memang diajarkan iya, tapi hanya disuruh doang, buang sampah yang bener gitu. Jadi tidak membiasakan. Jadi pas kalau saya suatu saat lagi di luar sekolah misalnya, saya buang sampah sembarangan bisa Kan ada tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itulah. Kadang-kadang ada tulisannya doang, tempat sampahnya nggak ada. Bukan, dia ditempel di depan kelas. Buang sampah tempatnya. Oh ya, iya benar. Ya nggak sih? Ya, kita buang di situ dong. Iya. Buanglah seolah-olah kayak buanglah sampah di sini gitu ya. Kenapa nggak sekalian gitu ya? Karena dia di dinding kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi terus yang salah siapa? Yang salah itu guru bahasa Indonesia. Guru bahasa kenapa di itu kan kayak hewan apa yang bersih? Hewan apa yang bersih? Nah. Hewan, ya kalau hewan dimandiin bersih lah. Enggak. Apa? Ada spesifik. Apa tuh? Dia tuh sering ada di tempat sampah suka ada. Tempat sawah hewan bersih, kecoa. Salah. Apa tuh? Gajah. Gajah lah kebersihan. Itu sering ada tulisannya kan di tempat sampah gitu ya. Jaga. Jaga. Iya. Terus gimana tuh karakter kan anak-anak ya memang sih karakter orang-orang beda-beda ya, budaya orang-orang beda-beda. Negara juga beda-beda budayanya. Terus yang terbaik itu yang kayak gimana sih Pak budaya buat anak-anak? Kalau bilang yang terbaik itu gini, semua negara itu pasti berusaha menjadi yang terbaik. Jadi masih belum merasa yang terbaik. Nah, kita ngomong Indonesia dulu aja nih. Minimal dia punya budaya yang udah seharusnya begitu aja. Bisa gini, kalau beli itu udah seharusnya antri dong. Ngantri belum bisa. Kata siapa? Siapa yang nyuruh antri? Ya kan kalau nggak kan kalau misalnya orangnya banyak terus pada ngerubung gitu di depan kasir pada ngerubung, kasirnya juga bingung mau bisa lain. Kan gini kasirnya satu-satu gitu ya bisa begitu juga kan? Itu namanya lagi main gaple Pak. Memang kasir main gaple, nah iya begitu ngeriung gitu. Ini kan lagi ngantri bayar dan bisa jadi ada orang yang sudah nunggu dia pengen cepet-cepet kan kasir diselak sama yang lain. Diselak lagi sama yang lain berarti udah ngantri dari awal. Nah, itu di luar negeri nggak bisa jadi gitu. budaya kayak seperti itu disiplin. Kemudian dalam hal bersih misalnya gini, sudah seharusnya dong yang namanya tempat lingkungan sekolah ataupun rumah ataupun tempat umum kayak halte, terminal, bandara dan sebagainya itu harusnya bersih dong. Masa ada sampah di mana-mana. Nah, itu aja dulu. Jadi kita nggak usah yang muluk-muluk negara pembangunan yang bukan nggak usah muluk-muluk. Pembangunan membangun. Tapi bayangin sekarang membangun stasiun, membangun bandara, membangun kereta cepat, tapi isinya sampah semua coba. Aneh nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan banyak sampah, emang bener banyak sampah. Iya maksudnya ini kereta isinya di bangku ada sampah, di lorong ada sampah. Maksudnya membangun itu nggak cuma pembangunan fisik doang, tapi juga manusianya. Loh bayangin anak-anak sekolah, ya dia malah senengan pulang cepat daripada pulang lama. Iya, siapa yang pengen pulang lama? Maksudnya pulang kalau misalnya lama, berarti ya lama pulang. Sekarang saya tanya, kalau main ke Dufan, mau cepat apa lama? Iya pulang lama lah. Kenapa kalau sekolah maunya pulang cepat? Pulang lama juga. Nah, tadi katanya pulang lama, pulang cepat. Nah, kalau misalnya cepat lama kan tergantung kita jalannya. Iya, jadi kalau misalnya kalau jalan pulang, kalau cepat ya cepat, kalau lama ya lama. Jalan pulangnya itu kan? Ya begini. Maksudnya jalan pulangnya kan? Bukan. Pulang kan?
pulang. Maksudnya pulang bel ya, pulang. bel pulang. Jadi kalau ditanya ya udah banyak gitu yang nanya ya. Kamu lebih seneng dengar bel masuk atau bel pulang? Aku lebih seneng dengar bel pulang. Kalau saya sih bel yang biasa aja, nggak usah masuk waktu pulang. Kalau saya bel tukang es krim. es krim gitu. Kalau bel masuk nggak enak pak. Yang penting Bukan biasa ya. Bukan bunyinya masuk ya itu sih. Kan nggak masuk Iya, kan kalau ngomong. itu biar iseng. Nah maksud saya gini, pulang. ya, masih ingat kan termasuk ya Anda ataupun saya. Ya saya jujur aja nih, saya dulu loh ya, di sekolah saya yang dulu, bukan sekolah yang sekarang. Yang saya di kepala sekolahnya beda ya. Jadi sekolah saya dulu, saya masih ingat ketika jadwal hari itu tahu-tahu guru pada rapat, terus diumumin hari ini pulang cepat karena guru-guru pada rapat. Itu senangnya kita luar biasa. Padahal kita datang udah jauh-jauh dari rumah, pengen sekolah. Kok sekolah malah senangnya malah pulang cepet? Paham kan maksudnya? Artinya apa? Enggak apa. Sekolah ini nggak menyenangkan. Nggak apa. Guru rapat kan nggak apa-apa dong pak. Iya nggak apa-apa. Tapi di mata siswa ternyata anak-anak masih anaknya di pulang iya, cepat. Iya, anak pulang cepat atau sekolah yang nggak ada guru, kelas kosong, jam kosong. Itu. Jam kosong gitu aja dah. Jam kosong itu adalah jam yang paling menyenangkan dari semua jam sekolah. Iya. Ya kan jam kosong. Maksudnya kan guru-guru rapat ini berarti guru rapat itu kan berarti dia lagi ini dong, lagi pada kumpul dong. Iya. Soalnya kalau gurunya sendirian itu dia bukan rapat ya, jomblo. Nah, ketika rapat ya nggak apa-apa dong, maksudnya nggak jadi masalah, kita sekolah aja. Iya betul. Pulang. Cuman ketika guru lagi pada rapat kan dia berarti nggak masuk ke kelas tuh. Masuk lah. Enggak kan lagi rapat. Lagi rapat. Gurunya lagi rapat sama guru lain. Rapat kan dia. Iya. Iya. Bukan merapat, rapat belakang bukan. Iya, itu angkot. Rapat. Rapat jadi gurunya rapat nggak apa-apa, belajar aja. Nah, maksud saya ketika jam kosong itu, saya masih ingat dulu waktu masih SD, nggak usah SD, SMP, SMA lah. Itu sekelas itu berubah jadi bazar. Kadang ada acara kuis, jadi acara kuis. Itu betapa enjoy ketika jam kosong. Nanti maksud saya gini, berarti memang sekolah itu di mata siswa nggak menyenangkan. Ketika mereka merasa tidak menyenangkan, ketika mereka dididik, mereka juga jadi nggak suka gitu kan, nggak masuk kuping kanan, kuping kiri. Kamu disiplin ya. Hafalin ini, hafalin itu. Jadinya karena itu mereka merasa tidak menyenangkan, mereka tidak mau melakukannya. Nah, coba kalau seandainya bagaimana caranya supaya kalau sekolah itu menyenangkan, kalau sekolah itu guru-guru yang membuat mereka senang, membuat mereka respect, bisa ngajak ketawa, ngobrol bareng, bercanda bareng, itu nanti gurunya ngomong juga mereka akan dengar, mau nurut. Itu terbukti pada teman saya juga yang menjadi guru. Ketika dia ngajar, anak-anaknya senang. Bahkan gurunya ngomong begini nih, aduh. Berarti ngajarnya sambil rapat dong? Ngajarnya dia menyenangkan aja, bukan senang. Karena kalau guru rapat kan senang kan? Iya, berarti teman bapak ini ngajarnya sambil rapat kan? Itu sekolah lain kan? Sekolah lain. Kalau yang sekolah ini bukan enggak. Itu sekolah lain ya tuh. Sekolah lain itu gurunya ngajar sambil rapat, sambil dagang bakso juga Bang. Senang dong. Jadi nggak belajar kan? Iya. Sama aja dong berarti itu. Nggak, maksudnya ketika guru itu dia sampai bilang gini ke siswanya ya, aduh ini besok kita mau ujian ya, tapi bapak bahannya udah habis nih. Kalau menurut kalian gimana ya? Oh pak, tenang pak, kita review aja pak. Sampai mereka semangat gitu. Ketika gurunya ngajar dengan menyenangkan gitu, dengan orangnya respect dan siswa aja senang sama dia. Jadi pak, kita review aja materi-materi yang kemarin pak, kalau bahannya udah habis. Oh baik, nah bagus nak gitu. Jadi dia pengen lihat semangat muridnya, masih semangat enak belajar ya, materi udah habis. Enggak, ya udah pak, materi udah habis ini pak, jam kosong apa gitu kan. Kalau saya begitu dulu, kalau saya. Tapi ini enggak, karena itu pertama lihat sekolahnya, kedua lihat gurunya. Jadi itu akan berpengaruh pada penanaman habit yang tadi saya bilang masalah ya. Dulu di Jepang ya mohon maaf, sekolah itu benar-benar membuat anak-anak itu harus dididik dengan disiplin. Tapi memang ada juga beberapa hal yang saya nggak terlalu setuju dalam hal misalnya pemaksaan, itu juga nggak suka. Jadi jangan sampai anak itu dipaksa. Anak harus buat itu senang, tapi memang harus ditanamkan. Jadi ntar kalau dia nggak senang, nggak mau, lama-lama nggak senang, lama-lama dia nggak mau, tetap aja nggak mau, dibilangin tetap nggak mau, itu juga nggak boleh. Anda namanya punishment tetap. Kalau misalnya dia tidak mau melawan kewajiban yang seharusnya dilakukan dan sudah berkali-kali diingatkan, sudah berkali-kali dibilangin, itu ada punishment. Tapi maksud saya adalah penanaman habit itu dari sejak dini. Itu udah sering dibilangin oleh Coach Doni di sejak dini apa? Sejak masih menikah. Maksudnya sejak dini ya? Sejak dini itu sejak dia belum sekolah. Oh, kira sejak dini ngapain? Iya, karena dini
dini itu yang nikah ya. Pernikahan dini. Beda ya. Sebentar. Nah, maksud saya pengalaman di sekolah waktu dulu itu sampai anak-anak itu bikin contekan. Semua karena ya nggak membuat sekolah itu hal yang menyenangkan. Jadi sekolah itu yang penting saya udah sekolah, yang penting saya udah udah ngapain? Yang penting saya udah sekolah, udah datang, udah absen. Nah, udah cukup. Jadi nggak dapat ilmunya. Kalau kayak gitu cara berpikirnya mereka nggak dapat apa-apa. Nah, di sini saya menghimbau kepada viewer maupun diri saya sendiri maupun anak-anak, siswa-siswa memanfaatkan momentum Lebaran ini sebagai momentum untuk kembali menjadi jiwa yang disiplin. Ada hubungannya sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.